Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, realitas hidup seringkali menyajikan segudang peristiwa yang meyakinkan kita akan sebuah janji. Dalam dunia percintaan misalnya, seorang pria berjanji akan selalu setia dan mencintai si wanita dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bahkan mengorbankan segalanya demi meyakinkan si wanita itu. Namun terkadang pada akhirnya janji itu hanyalah sebuah rangkaian kata-kata manis belaka, karena sesungguhnya itu tidak benar. Si pria mengingkari janjinya dan pergi dengan wanita lain. Lantas kita bertanya, adakah janji yang benar, utuh, dan sempurna? Kesempurnaan sebuah janji ialah ketika perkataan itu sejalan dengan perbuatan. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan sangatlah berpengaruh dalam relasi kita dengan sesama. Ketika kita berjanji untuk setia melakukannya, maka kepercayaan berpihak pada kita. Sikap semacam ini identik dengan pribadi Allah yang maha setia. Sebagaimana dilukiskan dalam bacaan kitab suci hari ini, Allah menghendaki agar umat Israel bertobat supaya memperoleh keselamatan. Mengingat umat Israel yang begitu keras dan sering melawan titah Allah. Penegasan ini semakin terasa ketika pemazmur menyanyikan nyanyian pembaharuan janji. Umat Israel membaharui janjinya untuk hidup seturut kehendak Allah. Kendati demikian, umat Israel seringkali mengingkari janji setia mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah allah-allah lain yang sebenarnya menjadi sumber petaka dan dosa bagi hidup mereka. Sikap umat Israel ini berlanjut dalam diri pribadi orang Farisi dalam Injil hari ini. Walaupun sudah mengetahui tentang kebenaran ajaran yang diajarkan oleh Yesus, tetapi toh tetap berusaha mencari kesalahannya dan menjatuhkan Yesus. Seperti yang diketahui bahwa latar belakang orang Farisi ialah janji untuk taat pada hukum Taurat. Namun janji itu seringkali diingkari karena hanya berpura-pura dan mencari popularitas hidup. Berbeda dengan Yesus Kristus yang menjadi sumber kebenaran dan kepenuhan janji. Janji itu bersifat kekal dan sempurna. Kesempurnaan janji Allah itu harus didasari atas hukum cinta kasih, sebab cinta kasih Allah bukan seperti janji seorang pria kepada seorang wanita akan cintanya, atau umat Israel yang tidak taat, atau kemunafikan orang Farisi. Tetapi janji Kristus membawa kita pada sumber kehidupan dan keselamatan yang abadi. Karena itu, masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan bertobat, agar kita dilayakkan memperoleh keselamatan yang dijanjikan Allah. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar setia kepadamu sehingga dapat memperoleh keselamatan. Amin.